Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-336 sekarang memang telah rilis. Maka dari itu, karena manga Black Clover chapter terbarunya telah rilis, seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di awal cerita dari manga Black Clover chapter ke-336 ini, kita bisa langsung melihat keresahan dari para warga kerajaan Clover. Penyebabnya karena kabar kalau Julius merupakan seorang musuh telah tersebar. Dan pastinya tidak semua orang bisa mempercayai informasi itu. Sebab siapa yang akan mudah percaya saat mengetahui kalau orang yang pada awalnya rela mengorbankan nyawa demi mereka tiba-tiba berubah menjadi musuh. Maka dari itu tidak heran juga kalau setelah mendengar kabar buruk tersebut, sebagian orang warga kerajaan Clover bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi pada kerajaan Clover nantinya. Selain bisa melihat keresahan para warga kerajaan Clover, di chapter ini kita juga bisa melihat kejadian di mana diadakannya pertemuan para kapten. Dan ternyata pertemuan ini bertujuan untuk mendengar laporan yang diberikan oleh Noel, Mimosa, serta Nero. Dan laporan itu tentunya membahas apapun yang mereka lihat dan ketahui tentang Julius. Karena bagaimanapun memang hanya mereka bertigalah yang mengetahui paling banyak informasi mengenai Julius atau Lucius. Dan setelah mendengar semua yang dikatakan oleh Noel, Mimosa, serta Nero, terlihat jelas sekali kalau mereka semua merasa sedih, terpukul, dan sekaligus depresi. Yang hal itu bisa dilihat dari wajah serta sorot mata dari mereka semua. Dan semua rasa itu semakin bertambah parah ketika Riel membahas soal Asta. Lantaran di chapter ini dia mengatakan tidak menyangka kalau perayaan yang mereka adakan untuk Asta malah berubah menjadi sebuah pemakaman. Sebenarnya Riel memang tidak memiliki niat untuk memperburuk keadaan. Itu terlihat dari wajahnya setelah ditegur oleh Rosle. Apalagi menurut Riel perkataannya itu memanglah sebuah kebenaran. Dan di saat itulah Yami angkat bicara, di mana dia masih mempertanyakan apakah benar Asta telah tiada. Oleh sebab itulah untuk memperjelasnya dia memanggil Nats. Nats yang sebelumnya tidak berada di tempat itu memang langsung muncul dari bayangan setelah mendapat panggilan dari Yami. Dan setelah itu tanpa basa-basi wakil Kapten Black Bull ini menjelaskan walau dirinya dapat berpindah tempat ke bayangan siapapun sesuai keinginannya, namun saat ini dia tidak bisa memasuki bayangan Asta. Itu berarti menurut Nats ada dua kemungkinan yang terjadi terhadap Asta. Yang pertama karena Asta berada di suatu tempat yang sangat jauh. Entah itu berada di benua ataupun dimensi lain. Makanya Nats tidak bisa menggapai bayangan Asta. Sedangkan kemungkinan keduanya adalah yang terburuk, yakni Asta benar-benar telah tewas. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nats, yang paling terpukul tentunya adalah Yuno. Karena bagaimanapun Yuno adalah sahabat Asta sejak mereka masih kecil. Makanya setelah Nats mengatakan hal itu, yang disorot adalah bagian belakang dari tubuh Yuno. Dalam pertemuan ini hampir semua orang memang angkat bicara. Mulai dari Fuegoleon yang memperjelas ucapan Yami kalau Lucius telah mengambil alih tubuh Julius dan sekarang telah menjadi musuh. Jack yang mengatakan dirinya tidak percaya kalau Julius ternyata mempunyai dua kepribadian dalam satu tubuh sama seperti William dulu. Sampai ucapan Nozel yang mengatakan karena Julius berhubungan dengan Socrates, maka tidak aneh kalau dia juga berhubungan dengan Dark Triad. Oleh sebab itu, tidak mengherankan pula kalau Julius atau Lucius pada akhirnya bisa menguasai seluruh iblis di dunia bawah. Karena bagaimanapun, kelompok Dark Triad pada dasarnya ingin mengeluarkan semua iblis ke dunia manusia. Pada saat ini setelah mendengar laporan dari Noel, Mimosa, serta Nero, para kapten menyadari kalau Lucius memang lebih kuat dari mereka semua. Apalagi dengan didukung oleh kekuatan sihir Lucifero serta sihir waktu. Sebab dengan digabungnya dua kekuatan itu, maka akan membuat Lucius bisa menggunakan sihir waktu yang sulit untuk dihadapi sekaligus mempunyai tubuh kuat layaknya Lucifero. Maka dari itu tidak salah jika para kapten menganggap Lucius sudah berada jauh di luar kemampuan mereka. Dan dari kata-kata ini ada satu fakta yang bisa kita ungkap, yaitu setelah memakan jantung milik Lucifero ternyata bisa membuat tubuh Lucius menjadi kuat. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah cuma itu efek setelah memakan jantung Lucifero? Bagaimanakah kalau menurut kalian? Sebelum menghadiri pertemuan di kerajaan Clover, ternyata Yuno sudah terlebih dulu pergi menyelidiki aktivitas para iblis.
Dan menariknya yang menjadi pemimpin para iblis tingkat tinggi ini ialah Adramelech. Tapi karena sebelum bertarung Adramelech terlebih dulu memutuskan untuk kabur, akhirnya Yuno sadar kalau semua itu hanyalah sebuah pengalih perhatian yang pastinya sengaja dikirim oleh Lucius. Dan meskipun tujuan Adramelech belum diketahui secara pasti, namun Yuno tetap merasa khawatir. Karena menurut wakil kapten dari kesatria sihir Golden Dawn ini, dengan iblis tingkat tinggi sebanyak itu bisa saja menyebabkan retakan menuju dunia bawah dapat dibuat. Dan kalau retakan itu benar-benar terjadi, maka secara otomatis meski Dante, Zenon, serta Vanica telah tewas, impian mereka bertiga tetap bisa menjadi kenyataan. Soalnya keinginan mereka adalah ingin menghubungkan dunia bawah serta dunia manusia supaya semua iblis dapat menyeberang. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau Yuno khawatir setelah melihat aktivitas para iblis tingkat tinggi yang diketuai oleh Adramelech tersebut. Di chapter ini, jalan cerita yang disajikan kebanyakan memang membahas tentang pembicaraan para kapten mengenai Lucius. Akan tetapi, dari pembicaraan ini ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu kata-kata Fuegoleon yang mengatakan kalau sihir jiwa Lucius tidak bisa ia pahami. Karena yang dapat ditangkap dari penjelasan Noel, Mimosa, serta Nero sesudah menceritakan apa yang terjadi pada Sister Lily adalah kemungkinan sihir tersebut bisa memanipulasi jiwa seseorang. Lalu setelah jiwa seseorang itu berhasil dimanipulasi, Lucius barulah memberikan kekuatan iblis. Yang hal itu seharusnya sudah bisa kalian tebak sejak awal. Seperti yang kalian tahu, setelah Asta dilenyapkan, Lucius memang langsung memutuskan terlebih dulu untuk undur diri. Dan sebelum pergi, dia mengatakan akan memberikan waktu selama 7 hari sebelum melakukan penyerangan. Dan setelah Kaisar Grand Forca mengungkit masalah ini, kita dapat melihat lagi wajah depresi Yami. Bahkan saking depresinya Yami, dia tanpa henti terus menghisap rokoknya. Dan jumlah yang telah dihabiskannya juga sangatlah banyak. Buktinya terlihat dari penuhnya asbak dengan puntung rokok. Akan tetapi yang menarik di sini adalah apa yang dikatakan oleh Yuno setelah itu. Pasalnya setelah mengingat kembali kenangannya saat menerima gelar sebagai kesatria sihir agung, Yuno mengatakan kalau selama ini sebenarnya dirinya lah yang selalu berada satu langkah di belakang Asta. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri kalau sudut pandang Asta juga seperti itu, di mana menganggap kalau dirinya berada satu langkah tertinggal oleh Yuno. Dan hal itu memang sangat mirip dengan kisah Naruto serta Sasuke. Lantaran mereka berdua juga sama-sama merasa tertinggal dari yang lain. Tapi dari hal itulah tercipta sebuah persaingan yang amat sehat. Sebab karena merasa saling tertinggal inilah akhirnya bisa membuat mereka berjuang lebih keras agar dapat lebih unggul. Maka dari itu lantaran mengira Asta telah tiada dan kemungkinan tidak akan kembali lagi, akhirnya Yuno membuat keputusan kalau dirinya yang harus melampaui Asta. Setelah Adramelech memutuskan untuk kabur dari Yuno, dia memang langsung kembali ke tempat Lucius berada. Dan menariknya ketika Lucius diperlihatkan kembali, ada 4 orang yang berdiri di samping kiri serta kanannya. Dan 2 orang yang berdiri di samping kanan adalah Sister Lily serta Damnatio. Sedangkan 2 orang yang berdiri di samping kiri identitasnya untuk sekarang masih belum terungkap. Tapi yang jelas kemungkinan besarnya keempat orang itu semuanya telah dirubah menjadi paladin. Makanya mereka berempat bisa berdiri di posisi yang setara. Ketika bertemu dengan Lucius, yang dilaporkan oleh Adramelech tidak lain tidak bukan adalah mengenai ketidakpercayaannya atas peningkatan kekuatan Yuno yang amat cepat. Soalnya dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau dalam kurun waktu yang kurang dari setahun, Yuno menjadi sangat kuat dan mampu membunuh banyak iblis tingkat tinggi hanya dalam sekejap saja. Namun mengejutkannya, ternyata bukan hanya Asta saja yang dilihat dalam ramalan Lucius yang dapat menggagalkan rencananya, melainkan Yuno juga termasuk. Bahkan menurut Lucius saat ini Yuno merupakan kunci kemenangan bagi umat manusia. Lantaran dia merupakan makhluk yang unik. Mulai dari Yuno yang memiliki 2 grimoire, satu berlambang Clover Dawn 4 dan satunya lagi berlambang Spade, dan merupakan keturunan langsung dari pemimpin elf yakni Lid, serta dipilih oleh sang roh angin Sylvie dan juga merupakan pewaris kerajaan Spade. Makanya setelah melihat semua keunikannya inilah Lucius bertekad harus menghancurkan Yuno demi agar impiannya membuat dunia yang damai bisa tercapai. Tapi tentunya bukan cuma Lucius saja yang menargetkan Yuno untuk mencapai impiannya, melainkan Yuno juga demikian.
Lantaran kalau Yuno tidak mampu mengalahkan Lucius, maka dirinya juga tidak akan bisa melampaui Asta yang merupakan rival abadinya. Oleh sebab itu, bisa dibilang kedua orang ini sama-sama saling menargetkan demi agar impian mereka masing-masing bisa menjadi kenyataan. Kalau kalian dengan setia mengikuti channel ini, pastinya sudah tahu kalau sebelumnya saya telah membuat pembahasan mengenai spoiler manga Black Clover chapter ke-336. Dan dalam pembahasan itu, saya juga telah mengungkapkan kalau Asta ternyata masih selamat. Dan saat ini, entah kenapa Asta bisa terdampar di sebuah pantai. Dan Asta yang tengah tidak sadarkan diri di pantai ini dengan cepat berhasil ditemukan oleh sesosok orang misterius. Untuk sekarang memang lumayan banyak pertanyaan yang ada di dalam benak saya. Mulai alasan kenapa Asta masih selamat dan terdampar, dan di manakah tempat Asta terdampar ini, serta yang terakhir adalah mengenai siapa sebenarnya sosok misterius yang menemukan Asta tersebut. Jawaban dari semua pertanyaan itu untuk saat ini memanglah masih belum ada. Namun meski belum ada jawabannya bukan berarti kita tidak boleh memberikan pendapat. Dan kalau alasan kenapa Asta bisa selamat serta berakhir terdampar, menurut saya penyebabnya ada dua hal. Pertama, Sister Lily dengan sengaja melakukan itu. Karena kemungkinan jiwa Sister Lily tidak sepenuhnya telah dimanipulasi. Dan walaupun kesadarannya hanya sedikit yang tersisa, dia masih berhasil menyelamatkan Asta dengan cara membuat dia terdampar sangat jauh. Sedangkan alasan yang kedua, sebenarnya Sister Lily tidak sengaja melakukannya. Dan ketidaksengajaannya itu bisa terjadi mungkin karena dia belum terlalu menguasai sihir ruang. Makanya Sister Lily salah memindahkan Asta. Yang awalnya ingin dilempar ke tempat yang pasti dapat membunuh Asta malah berakhir terdampar ke sebuah pantai. Dan kalau tidak begitu, berarti ada kemungkinan Sister Lily memang sengaja melemparkan Asta ke lautan dengan tujuan membunuhnya dengan cara menenggelamkannya. Namun naasnya Asta malah terbawa arus dan berakhir selamat dengan menepi ke pantai sendiri. Sedangkan kalau tempat Asta terdampar, kalau menurut saya kemungkinan itu adalah benua tempat berasalnya Yami. Dan alasan kenapa saya bisa mengatakan itu lantaran pohon yang berada di belakang orang misterius serta pakaian yang dikenakan oleh orang misterius itu mempunyai ciri-ciri seperti Jepang. Pohon seperti di bonsai serta baju seperti kimono khas pemandian air panas ala Jepang. Dan seperti yang kalian tahu sendiri, meski tidak pernah dikatakan kalau Yami berasal dari Jepang, tapi kalau dilihat dari namanya sudah sangat jelas sekali kalau Kapten Black Bull ini memiliki nama khas negeri Sakura tersebut. Makanya saya berani mengambil asumsi kalau tempat Asta terdampar adalah benua Yami berasal, yakni Jepang. Dan untuk siapa sebenarnya orang misterius yang menemukan Asta, pastinya identitasnya belum bisa kita ketahui. Pasalnya wajahnya saja belum diperlihatkan. Tapi yang jelas orang ini sepertinya mengenal atau mengetahui Asta. Sebab setelah menemukan Asta, sosok misterius tersebut mengatakan di sini kau rupanya. Itu artinya bisa saja orang ini mengetahui kalau bakal ada orang yang akan terdampar di wilayah tersebut. Makanya setelah menemukan Asta dia berucap demikian. Dan jika itu benar, maka orang ini dapat merasakan munculnya sihir teleportasi. Karena kalau dia tidak bisa merasakan sihir teleportasi yang digunakan oleh Sister Lily, maka dirinya tidak akan tahu kalau Asta bakal terdampar di wilayah tersebut. Dan kalau tidak demikian, berarti ucapan yang mengatakan di sini kau rupanya itu bisa saja menjadi penanda kalau sosok misterius tersebut mengenal Asta. Dan jika benar dia mengenal Asta, dari manakah dia bisa kenal? Mungkinkah sosok misterius itu adalah ayah Asta? Karena bagaimanapun sampai sekarang sosok ayah Asta memang belum diungkap meski sosok ibunya telah ditunjukkan cukup lama. Jadi bisa saja setelah memasuki arc terakhir ini Yuki Tabata Sensei akhirnya memperkenalkannya. Mungkinkah itu? Bagaimana kalau menurut kalian? Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-336 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan komentar jika kalian memiliki pendapat. Karena pendapat kalian itu pada dasarnya bisa dijadikan bahan referensi bagi saya serta teman-teman lain yang membacanya untuk dijadikan bahan perdebatan.